Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas 3C akan membahas materi bilangan berakar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk. Anggota kelompok 4 terdiri dari Widya Sulistiani dengan NIM akhir 89, Naura Nazifah dengan NIM akhir 116, Raden Roro Naila dengan NIM akhir 66, Muhammad Farhan Yazid dengan NIM akhir 67. Azma Nur Habibah dengan NIM akhir 71, Azra Amani Fatihah dengan NIM akhir 72, Amira Khairunisa dengan NIM akhir 76, Della Fitria Anggraeni dengan NIM akhir 77, Julian Hanifah dengan NIM akhir 79, Cahya Novelita Al-Askia dengan NIM akhir 87, dan terakhir Riuni Cahya Puspita dengan NIM akhir 93. Langsung aja kita ke materinya, tolong disimak ya. Definisi bilangan berakar. Sebelum kita membahas materi bilangan berakar, kita harus tahu dulu apa sih bilangan berakar itu. Bilangan bentuk akar adalah sebuah bilangan akar yang memiliki hasil bilangan irasional dan bukan termasuk dalam bilangan rasional. Bilangan pangkat dapat dinyatakan dengan bentuk akar sebagai bentuk lainnya. Bentuk akar adalah bilangan irasional yang mampu dinyatakan dengan sebuah pecahan yaitu A per B, di mana A dan B tidak sama dengan 0 serta A dan B merupakan sebuah bilangan bulat. Sebuah bilangan akar ditandai dengan sebuah simbol khusus, yaitu simbol akar. Asal-usul simbol akar diperkenalkan oleh matematikawan asal Jerman yakni Christoph Rudolph. Dalam bukunya yang berjudul Die Cos, simbol tersebut dipilih karena memiliki sebuah kemiripan dengan huruf R yang diambil dari kata radix, di mana kata tersebut merupakan bahasa Latin untuk akar pangkat 2. Jika N merupakan bilangan bulat positif, maka A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A, dapat dituliskan B pangkat N sama dengan A, atau B sama dengan akar pangkat dari N, A. Bentuk akar. Dalam bentuk akar atau radikal, terdapat 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu lambang bentuk akar, radikal, dan indeks. Nah, berikut merupakan lambang dari bilangan berakar, di mana lambang tersebut dibaca akar pangkat N dari A, dan disebut bentuk akar atau radikal. Lambang akar disebut lambang bentuk akar, N disebut indeks atau pangkat akar, dan A disebut radikan atau bilangan di dalam akar, dengan A bilangan real positif untuk N bilangan asli dan A bilangan real negatif untuk N bilangan ganjil. Bentuk akar terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Akar senama, pangkat akarnya sama. Contoh, akar 2 dan akar 5. Yang kedua, akar sejenis, pangkat akarnya sama dan bilangan di bawah akarnya juga sama. Contohnya, akar pangkat 3 dari 4 dan 5, akar pangkat 3 dari 4. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berakar. Yang pertama, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Yang kedua, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A tambah B. Yang ketiga, akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Yang keempat, B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A sama dengan B tambah C akar pangkat N dari A. Yang kelima, B akar pangkat N dari A dikurangi C akar pangkat N dari A sama dengan B dikurangi C akar pangkat N dari A. Yang keenam, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Yang ketujuh, P akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A kali B. Yang kedelapan, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Yang kedelapan, menarik akar kuadrat, yaitu akar pangkat N dari A tambah B plus minus 2 akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A plus minus akar pangkat N dari B, di mana A lebih besar dari B.
Operasi bilangan berakar. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan hanya bisa dilakukan jika angka yang berada di dalam tanda akar nilainya sama. Bentuk penjumlahannya adalah sebagai berikut. A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C, dengan A, B, C bilangan bulat real dan C lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, penjumlahan ini tidak bisa dilakukan pada dua hal. Yang pertama, bentuk akar dan bilangan bulat biasa. Misalnya, akar 2 ditambah 2. Dan antar bentuk akar yang tidak sama bilangan pokoknya. Misalnya, akar 2 ditambah akar 3. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan 3 tambah 4 akar 5 sama dengan 7 akar 5. Yang kedua, 2 akar pangkat 3 dari 4 ditambah 3 akar pangkat 3 dari 4 sama dengan 2 tambah 3 akar pangkat 3 dari 4 sama dengan 5 akar pangkat 3 dari 4. Yang ketiga, ada akar 25 ditambah akar 49. Nah, ini kita bisa sederhanakan atau uraikan terlebih dahulu. Akar 25 sama dengan 5 dan akar 49 sama dengan 7. Jadi, 5 tambah 7 sama dengan 12. Berikutnya ada pengurangan. Konsep pengurangan sama seperti penjumlahan, yaitu hanya bisa dilakukan pada dua bentuk akar atau lebih yang bilangan pokoknya sama. Bentuk pengurangannya adalah sebagai berikut. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C, dengan A, B, C bilangan bulat real dan C lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu ada contoh soal pengurangan. Yang pertama, 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2 sama dengan 5 dikurangi 2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Yang kedua, 8 akar pangkat 3 dari 3 dikurangi 5 akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 8 dikurangi 5 akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 3. Yang ketiga, akar 144 dikurangi akar 36. Ini bisa kita uraikan terlebih dahulu menjadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Selanjutnya ada perkalian. Konsep perkalian bentuk ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Hal itu karena perkalian bisa dilakukan antara bentuk akar dan bilangan non-akar, baik pecahan maupun bilangan bulat. Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. A dikali B akar C sama dengan AB akar C. Akar A dikali akar B sama dengan akar AB. A akar C dikali B akar D sama dengan AB akar C kali D. Selanjutnya ada contoh soal perkalian. Yang pertama, 4 dikali 5 akar 7 sama dengan 20 akar 7. Yang kedua, akar 20 dikali akar 5 sama dengan akar 100. Yang ketiga, 10 akar 5 dikali 4 akar 6 sama dengan 10 kali 4 akar 5 kali 6 sama dengan 40 akar 30. Yang terakhir dari operasi bilangan berakar adalah pembagian. Nah, konsep pembagian hampir sama dengan perkalian, namun pembagian bisa menghasilkan pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Jika berbentuk demikian, maka pecahan harus dirasionalkan penyebutnya. Adapun bentuk pembagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, P akar X per Q sama dengan P per Q akar X. Yang kedua, P per Q akar X sama dengan P per Q dikali 1 per akar X sama dengan P per Q akar X. Yang ketiga, P akar X per Q akar Y sama dengan P per Q dikali akar dari X per Y. Dan berikut ada contoh soal pembagian. Yang pertama, 6 akar 2 per 3 sama dengan 6 per 3 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Yang kedua, 12 per 2 akar 3 sama dengan 12 per 2 dikali 1 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3.
Yang ketiga, 2 akar 6 per akar 2 sama dengan 2/1 dikali akar dari 6 per 2 sama dengan 2 akar 3. Implementasi bilangan berakar. Implementasi. Bilangan akar adalah bilangan rasional yang memiliki hasil bilangan irasional. Misalnya, akar 3 sama dengan 1,73205. Sehingga dapat ditarik kesimpulan penggunaan atau pengimplementasian bilangan akar dapat mempermudah dalam pengoperasian matematika dan lainnya. Implementasi 1. Pak Santoso akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus. Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 64 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut dalam cm. Nah, volume kubus sama dengan 64 liter sama dengan 64 desimeter kubik atau setara dengan 64.000 cm kubik. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. 64.000 sama dengan S pangkat 3. S sama dengan akar pangkat 3 dari 64.000. S sama dengan 64.000 pangkat 1/3. S sama dengan 403 pangkat 1/3. S sama dengan 40 cm. Implementasi 2. Diketahui sebuah lapangan berbentuk persegi yang luasnya 25 cm. Berapakah panjang sisi taman? Panjang sisi lapangan sama dengan panjang sisi persegi. Dalam hal ini, kita harus mencari dua bilangan yang sama dan jika dikalikan hasilnya 25. 5 dikali 5 sama dengan 25. Apabila kita kembalikan ke bentuk akar pangkat 2, didapat panjang sisi persegi sama dengan akar pangkat 2 dari luas persegi, atau S sama dengan akar L. Panjang sisi taman sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang sisi lapangan adalah 5 cm. Implementasi 3. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya berisi air sebanyak 97.336 cm3. Tinggi air dalam bak mandi itu adalah tinggi bak sama artinya dengan panjang sisi kubus. Panjang sisi kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volume, sama dengan akar pangkat 3 dari 97.336, sama dengan 46. Jadi, tinggi air dalam bak itu adalah 46 cm. Implementasi 4. Sebuah kotak kado berbentuk kubus mempunyai volume 10.648 cm3. Panjang sisi kotak kado tersebut adalah panjang sisi kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Maka akar pangkat 3 dari 10.648 sama dengan 22. Jadi panjang sisi kotak kado itu adalah 22 cm. Merasionalkan bilangan berakar. Yang pertama, bentuk pecahan X per akar Y. Cara utama untuk merasionalkan bentuk pecahan di atas adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sama. Contohnya, perhatikan hasil pembagian 12/2 akar 3. Hasil pembagiannya merupakan pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar, yaitu 6 per akar 3. Cara merasionalkannya yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan satu yang nilainya sama dengan akar 3 per akar 3. Dengan demikian, bentuk pecahannya menjadi seperti berikut. 6 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 3 per 3 sama dengan 2 akar 3. Yang kedua, bentuk pecahan X per P akar Y. Cara merasionalkan bentuk pecahan tersebut sama dengan sebelumnya, yaitu mengkalikannya dengan satu yang diubah menjadi pembagian bentuk akar yang sama. Contohnya, 5/4 akar 11 sama dengan 5/4 akar 11 dikali akar 11 per akar 11 sama dengan 5 akar 11 per 4 kali 11 sama dengan 5 akar 11 per 44.
Yang ketiga, bentuk pecahan X per akar Y dikurangi akar Z. Pada pecahan yang berbentuk X per akar Y dikurangi akar Z, cara merasionalkan penyebutnya adalah dengan mengkalikannya dengan bentuk akar yang sama, namun tandanya berlawanan atau biasa disebut akar sekawan. Dengan demikian, pecahannya menjadi X per akar Y dikurangi akar Z sama dengan X per akar Y dikurangi akar Z dikali akar Y ditambah akar Z per akar Y ditambah akar Z sama dengan X dikali akar Y ditambah akar Z per Y dikurangi Z. Perhatikan contoh berikut. Rasionalkan pecahan 1 per akar 6 dikurangi akar 7. Jawabannya 1 per akar 6 dikurangi akar 7 sama dengan 1 per akar 6 dikurangi akar 7 dikali akar 6 ditambah akar 7 per akar 6 ditambah akar 7 sama dengan akar 6 tambah akar 7 per 6 min 7 sama dengan negatif akar 6 ditambah akar 7. Yang keempat, bentuk pecahan X per akar Y ditambah akar Z. Sama seperti bentuk pecahan sebelumnya, untuk merasionalkan penyebut X per akar Y tambah akar Z, harus mengkalikannya dengan akar sekawannya. Contohnya, X per akar Y ditambah akar Z sama dengan X per akar Y tambah akar Z dikali akar Y dikurangi akar Z per akar Y dikurangi akar Z sama dengan X dikali akar Y dikurangi akar Z per Y dikurangi Z. Trik cepat bilangan berakar. Mencari akar kuadrat bilangan bulat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah cari akar kuadrat sempurna dengan mengalihkan. Akar kuadrat sebuah bilangan adalah bilangan yang bila dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan angka semula. Misalnya, 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang kedua, gunakan pembagian bersusun untuk mencari akar kuadrat. Untuk mencari akar kuadrat sebuah bilangan bulat, bagi bilangan bulat tersebut dengan angka sampai mendapatkan jawaban angka yang sama dengan pembagi. Misalnya, akar N sama dengan 3. Akar 9 sama dengan 3. Menghitung akar kuadrat menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama, bagilah angka dalam akar menjadi faktor-faktor kuadrat sempurna. Cara ini menggunakan faktor-faktor dari suatu angka untuk mencari akar kuadrat dari angka tersebut. Bergantung pada angkanya, jawaban dapat berupa angka yang tepat atau perkiraan yang mendekati. Contoh, akar dari 400 sama dengan akar 25 dikali 16 sama dengan akar 25 dikali akar 16. Nah, akar 25 ini sama dengan 5 dan akar 16 sama dengan 4. Maka 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi akar dari 400 sama dengan 20. Yang kedua, carilah akar kuadrat dari faktor-faktor kuadrat sempurna. Sifat perkalian dari akar kuadrat menyatakan bahwa untuk angka A dan B berapapun, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Contohnya, akar 147 sama dengan akar 49 dikali 3 sama dengan akar 49 dikali akar 3, maka sama dengan 7 akar 3. Jadi, akar dari 147 sama dengan 7 akar 3. Nah, itu dia materi bilang berakar. Gimana? Udah pada ngerti belum? Kalau belum, tonton lagi aja videonya. Segitu saja yang bisa kelompok 4 jelaskan. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.